Oke, kalau minggu lalu kita udah bahas tips dan trik iPhone yang udah pakai iOS 26 dengan fitur-fitur tersembunyi yang ada di iOS 26 juga. Sekarang kita lanjut lagi bahas OS terbaru Apple buat Mac atau MacBook, yaitu macOS Tahoe. Kali ini kita bakal gali lebih lanjut ada fitur baru apa aja sih di macOS Tahoe, termasuk fitur yang nggak dibahas di WWDC kemarin, terus fitur yang sederhana tapi membantu banget, dan gimana cara pakai fitur-fitur terbarunya. Karena setelah gue cobain lebih lanjut, macOS Tahoe ini bikin lebih nyaman pakai MacBook loh. So, buat teman-teman yang mau pakai Mac atau MacBook dengan lebih maksimal, kalian langsung aja cobain tips dan trik macOS Tahoe yang ada di video kali ini. Oke, pertama-tama kita ke bagian lock screen dulu. Karena sekarang di macOS Tahoe teman-teman udah bisa customize tulisan jam di lock screen Mac atau MacBook kalian. Jadi kalau kalian ke setting wallpaper, terus klik yang clock appearance, nanti teman-teman udah bisa pilih mau tampilin tulisan jamnya di screensaver dan lock screen, atau lock screen aja, atau nggak mau pakai tulisan jam sama sekali juga bisa. Dan kalau teman-teman pilih pakai tulisan jam, nanti kalian juga bisa pilih mau fontnya itu pakai font yang mana. Ada beberapa pilihan seperti ini, yang mirip juga kayak tampilan di iOS. Dan teman-teman juga bisa atur ketebalan tulisannya mau seberapa, tinggal di drag aja slidernya seperti ini. Nah, masih soal tampilan baru di macOS Tahoe seperti yang pernah kita bahas. Di bagian setting appearance sekarang udah ada beberapa opsi tampilan baru buat icon aplikasi dan widgets, yaitu ada tampilan default, dark, clear, dan tinted. Kalau mau tampilan yang serba transparan, bisa pakai yang clear, nanti tampilan widget dan icon aplikasinya juga jadi transparan. Dan ada tinted kalau mau pilih warna tertentu. Nah, teman-teman nggak cuma punya opsi warna ini aja, tapi kalian juga bisa choose color buat opsi warna yang lebih banyak. Bisa dipilih sesuai selera kalian, tinggal di drag aja slider warna dan saturasi warna. Atau kalian juga bisa pakai fitur color picker buat pilih warna tertentu buat dijadiin warna icon aplikasi dan widget. Jadi teman-teman bisa sesuaiin warna icon aplikasi dan widget dengan wallpaper yang kalian pakai. Terus sama seperti di iPhone, kalau misalnya teman-teman merasa tampilan Liquid Glass di macOS Tahoe bikin tulisan atau icon aplikasi jadi susah dibaca atau dilihat, kalian bisa langsung ke Accessibility, terus pilih Display, dan nyalain fitur Reduce Transparency. Nanti setiap elemen UI yang transparan bakal dikurangin efek Liquid Glass-nya seperti ini, dan kalau kalian misalnya masih merasa transparannya masih mau dikurangin lagi, kalian juga bisa tambahin kontrasnya seperti ini supaya semua elemen UI jadi kelihatan lebih jelas. Nah, terus kalau kita ke setting bawahnya lagi yang folder color, biasanya kan warna folder di macOS itu selalu biru. Tapi sekarang teman-teman juga bisa ganti warna folder mau di home screen atau Finder ke warna yang kalian pilih seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman mau bedain warna folder supaya gampang ngebedain setiap foldernya itu, misalnya kalian punya project yang foldernya ada banyak banget, nah kalian tinggal klik kanan aja foldernya dan kasih tag warna seperti ini. Nanti khusus folder yang kalian pilih warnanya bakal dibedain, dan kalau nggak jadi diganti warnanya, teman-teman tinggal klik lagi aja warna tagnya tadi, atau kalau mau ditambahin emoji seperti ini juga bisa banget. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau share ke teman-teman satu aplikasi bagus buat menjaga performa Mac atau MacBook kalian supaya tetap maksimal. Nama aplikasinya adalah Clean My Mac, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Pastinya kalian udah familiar banget ya dengan aplikasi Clean My Mac yang bisa bantu bersihin junk files, remove malware, virus, uninstall aplikasi, bisa monitor performa MacBook, dan sebagainya. Nah, sekarang di Clean My Mac juga udah ada tambahan 2 fitur baru. Yang pertama ada Cloud Cleanup. Fitur Cloud Cleanup ini fungsinya buat bantu bersih-bersih file cloud storage kalian, karena cloud storage itu juga pasti kapasitasnya terbatas. Dan biasanya bisa ada file-file lama yang udah menumpuk dan kalian nggak pernah buka atau cari lagi. Tapi nggak terasa file-file ini tuh bakal makan storage kalian. Nah, fitur Cloud Cleanup ini bisa connect ke iCloud, Google Drive, dan OneDrive kalian. Dan kalau udah disambungin, tinggal klik tombol scan aja. Dan nanti fitur Cleanup ini akan kasih lihat ke kalian file atau folder apa aja nih yang sebenarnya nggak gitu kepake buat kalian, tapi ternyata makan storage juga. Dan teman-teman juga bisa pilih mau langsung dihapus dari aplikasi Clean My Mac juga bisa. Dan fitur baru satu lagi ada Space Lens. Jadi fitur ini bisa kasih kalian visualisasi tentang storage MacBook kalian dengan tampilan yang intuitif dan gampang dipahamin. Dengan desain yang ada bubble-nya seperti ini. Teman-teman akan gampang buat lihat folder, storage-nya berapa, gampang lihat folder mana yang banyak makan storage, dan bisa langsung hapus file juga loh. Jadi lebih memudahkan dibandingkan cek dari Finder satu persatu. Buat teman-teman yang maksimalin performa Mac atau MacBook kalian, termasuk cloud storage juga, kalian bisa cobain Clean My Mac, ada free trial selama 7 hari. Dan teman-teman juga bisa pakai kode promo solid buat dapetin diskon 10% di Clean My Mac. Next, seperti yang udah pernah kita bahas juga, di macOS Tahoe sekarang tampilan control center di Mac udah diubah. Jadi mirip kayak tampilan control center di iPad atau iPhone. Nah, kalau di MacBook gua sendiri, gue juga udah atur supaya control center yang gue pakai isinya fitur-fitur bagus yang cukup sering gue pakai. Seperti yang teman-teman lihat, gue maksimalin semua slot yang ada di control center supaya kalau mau ngapain aja jadi lebih cepat gitu. Contohnya untuk Windows styling gue taruh di control center, walaupun bisa tinggal di drag aja sih ke bagian samping layar, tapi gue pilih taruh di control center kayak gini supaya lebih gampang juga. Terutama kalau mau bikin tampilan 4 window seperti ini, tinggal diklik aja.
Terus low power mode juga ada di control center, jadi bisa diaktifin dari sini, nggak harus ke settings dulu. Terus kalkulator, night shift, lock screen, dan untuk screen recording juga menurut gue cukup membantu ada di control center. Dan screen capture yang bagian tertentu itu juga penting buat ditaruh di control center. Untuk screen recording atau screen capture itu sebenarnya bisa kalian akses dari keyboard sih, cuma menurut gue kalau misalnya ditaruh di control center itu juga bisa diakses dengan lebih cepat. Next kita lanjut lagi ke Spotlight Search. Sekarang di macOS Tahoe, cara pakai Spotlight Search jadi agak berbeda karena Spotlight Search-nya udah dibikin lebih bagus. Nah, pastinya teman-teman juga bisa pakai fitur Spotlight Search seperti di macOS sebelumnya, seperti buat cari aplikasi, cari files, konversi mata uang atau satuan tertentu. Itu tetap bisa kok. Tapi sekarang kalau teman-teman arahin pointer mouse ke Spotlight Search, nanti langsung muncul fitur tambahan, yaitu yang pertama ada Actions, di mana teman-teman bisa melakukan satu task dengan lebih cepat langsung dari Spotlight Search. Jadi kalau teman-teman klik bagian ini, ada banyak banget actions yang bisa kalian lakukan, termasuk dari aplikasi third party juga bisa loh. Jadi mau ngapain aja bisa lebih cepet. Teman-teman bisa tinggal klik aja actions yang mau kalian pilih, atau cara lainnya bisa dengan diketik seperti ini, dan tinggal klik pilihan yang muncul. Mau kirim iMessage, email, itu juga bisa langsung diketik dari Spotlight Search seperti ini, tanpa harus buka aplikasinya dulu. Kalau teman-teman mau manfaatin fitur actions di Spotlight Search dengan lebih jago lagi, kalian harus manfaatin fitur Quick Keys. Jadi seperti yang teman-teman lihat, di bagian kanannya ini ada singkatan, biasanya dalam 2 atau 3 huruf tergantung nama actionnya apa. Nah ini membantu banget supaya teman-teman cukup ketik singkatannya aja di Spotlight Search buat lakuin action tertentu. Misalnya mau send message jadi SM aja cukup, nggak harus ketik nama actionnya secara lengkap. Nah kalau teman-teman lihat di Spotlight Search bagian actions ini, pastinya nggak semua action ada singkatannya ya. Jadi teman-teman bisa tambahin sendiri singkatan versi kalian, atau mau ganti yang bawaannya sesuai dengan yang kalian mau juga bisa banget. Jadi teman-teman bisa bikin Spotlight Search di Mac atau MacBook kalian jadi lebih personal dan lebih cepet. Dan ngomong-ngomong soal Spotlight Search, teman-teman wajib banget cobain fitur Save Clipboard yang ada di Spotlight Search. Jadi setiap kali teman-teman copy paste teks, links atau files juga bisa, nanti kalian bisa langsung lihat di Spotlight Search. Kalau misalnya mau di copy paste lagi, tinggal klik aja icon copy yang ada di bagian kanan ini, terus tinggal di paste aja. Dan kalau mau hapus clipboardnya, tinggal klik kanan aja, terus pilih delete item. Fitur yang sederhana sih, tapi gue yakin ini fitur yang user Mac atau MacBook pasti sangat welcome. Next, buat teman-teman pakai MacBook dan iPhone, sekarang fitur continuity di kedua device tersebut makin bagus. Pertama, teman-teman sekarang udah bisa launch aplikasi yang ada di iPhone kalian dari Mac atau MacBook via Launchpad di macOS. Jadi kalau teman-teman buka Launchpad terus ketemu beberapa aplikasi yang ada logo iPhone-nya seperti ini, nah ini berarti aplikasi ini adalah aplikasi iPhone, bukan aplikasi di MacBook kalian. Yang kalau kalian klik nanti akan otomatis langsung dibukain aplikasi iPhone Mirroring. Nanti tinggal akses saja iPhone kalian pakai password atau Touch ID, dan kalian bisa langsung buka aplikasi yang ada di iPhone kalian langsung dari MacBook atau Mac seperti ini. Teman-teman bisa dapat experience kayak pakai iPhone seperti biasa, termasuk bisa main games juga loh. Cuma mungkin buat games menurut gua agak kurang seru sih pengalamannya main dari Mac, karena games yang ada di iPhone itu kan base-nya touchscreen, terus kalian ganti pakai keyboard atau trackpad, itu menurut gua experience-nya nggak seseru kayak main games di iPhone. Ini mungkin tergantung games apa juga sih. Selain itu, fitur kombinasi iPhone dan MacBook lainnya yang gue suka juga adalah fitur Live Activities di menu bar yang sekarang udah bisa tampilin informasi. Misalnya lagi beli makanan via aplikasi, itu nanti bisa muncul progresnya di menu bar MacBook seperti ini. Yang menurut gue membantu banget kalau lagi order makanan. Kalau kalian klik Live Activities-nya, nanti bakal langsung buka aplikasinya via iPhone Mirroring seperti yang tadi. Next kita lanjut lagi, ada aplikasi Magnifier yang juga dapat update bagus di macOS Tahoe. Karena sekarang aplikasi Magnifier di macOS nggak cuma sekedar bisa zoom in, zoom out, tapi juga bisa terhubung ke kamera device lainnya seperti di iPhone. Jadi kalau mau lihat sesuatu kayak tulisan atau dokumen, dan karena kamera di iPhone itu lebih bagus, teman-teman bisa zoom in dengan kualitas yang lebih bagus juga, dan bisa langsung di capture supaya bisa copy paste teks atau tulisan yang ada di foto ke MacBook seperti ini. Jadi nggak harus foto pakai iPhone dulu terus dipindahin ke MacBook secara manual, tapi bisa langsung pinjem kamera iPhone-nya aja dari MacBook. Terus di macOS Tahoe, sekarang kalian juga dapat beberapa setting accessibility yang baru. Yang pertama, ada setting Vehicle Motion Cues. Jadi setting ini fungsinya buat mengurangi motion sickness ketika teman-teman lagi pakai MacBook-nya di kendaraan yang bergerak, misalnya di pesawat atau di mobil. Dan kalian juga bisa customize tampilannya, mau ganti warna bisa, atau mau tambahin atau besarin titiknya juga bisa. Terus masih di setting accessibility, sekarang juga udah ada fitur Name Recognition, yaitu fitur yang akan bantu buat orang-orang yang kesulitan dalam pendengaran. Jadi Mac kalian akan kasih notifikasi kalau dengar nama yang udah kalian input, dan cara ngomongnya juga supaya MacBook-nya bisa kasih notifikasi kalau nama itu dipanggil. Lalu ini juga masih seputar setting accessibility. Kalau kalian ke setting hover, sekarang juga ada setting baru yang namanya hover color. Jadi kalau teman-teman nyalain fitur ini, terus kalian tahan tombol option sambil gerakin pointer mouse, nanti bakal muncul nama warna yang ada di bawah pointernya itu. Next kita lanjut lagi ke cara navigasi di macOS Tahoe. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau kalian lagi buka banyak window aplikasi seperti ini, terus mau resize ukuran window yang lain, kalian nggak harus pindah ke aplikasinya dulu atau swipe ke atas di trackpad
trackpad, tapi tinggal klik tombol command dan resize aja windownya seperti ini. Jadi windownya nggak harus dikedepanin. Terus ini juga tips dan trik lainnya soal navigasi di macOS Tahoe. Kalau teman-teman lagi buka banyak window aplikasi seperti ini, terus kalian merasa layarnya penuh banget, mau fokus ke window yang kalian lagi pakai aja. Nah, kalian nggak harus close atau hide aplikasinya satu persatu, tapi cukup klik tombol command option H. Nanti semua aplikasi lain bakal di-hide kecuali aplikasi yang ada di foreground. Next, kalau kita ke bagian menu bar, seperti yang pernah kita bahas juga, sekarang tampilan menu bar di macOS bisa dibikin nggak ada backgroundnya. Jadi cuma ada ikonnya aja dan belakangnya langsung wallpaper yang menurut gua bikin tampilan di Mac atau MacBook jadi lebih bagus. Tapi buat teman-teman yang belum tahu, kalian juga bisa geser icon-icon yang ada di menu bar ini dengan tekan dan tahan tombol command sambil drag icon aplikasinya seperti ini. Dan kalau misalnya kalian mau hapus icon aplikasi dari menu bar, caranya juga kurang lebih sama, tinggal tekan dan tahan tombol command dan geser aja ke bawah seperti ini. Nanti icon aplikasi yang tadi bakal langsung hilang. Lalu untuk aplikasi reminder, sekarang juga udah ada fitur baru. Ini juga sama seperti di iOS 26, kalau teman-teman bikin list yang random, terus mau kalian kategoriin. Nah, kalian nggak perlu repot-repot kategoriin satu persatu, tinggal klik file, terus pilih auto categorize. Nanti setiap listnya ini bakal langsung dikategoriin berkat Apple Intelligence. So, itu dia tips dan trik macOS Tahoe yang bisa teman-teman cobain di Mac atau MacBook kalian. Kalau menurut teman-teman, tips dan trik yang mana nih yang kalian nggak sabar buat cobain di macOS Tahoe? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!